masalahnya ini map pertamanya adalah Kalahari. Kalahari ya, menarik banget karena jauh beda dari apa ya, dari turnamen-turnamen yang ada gitu ya kan. Yang mana Kalahari biasanya disimpan di terakhir. Nah, dengan poin terbaru ya dari IGC juga ya kan, gua rasa ini apa ya, jadi satu warna baru juga sih gimana caranya mereka bisa dapat satu momentum, dan momentum itu di map yang gua rasa juga cukup tricky. Tapi kita lihat di lain sisi udah ada Bion ya yang udah membunuh salah satu musuhnya, dan kita lihat di sini masih di daerah Bayfront sendiri cukup sepi nih kayaknya, atau mereka skip 2. Wah, tapi ternyata di Council Hall sendiri juga cukup rame ya. Ini di awal-awal Kalahari udah ketemu, tapi dari seorang Arya udah langsung mencoba menggocek, tapi dia belum punya weapon sama sekali. Belum punya weapon sama sekali. Ada utility. Bener banget. Soloko juga salah satu kita orang juga harus terjatuh. Aura Guns berhasil membuat knock dari member. Misalkan 2 orang yang nampaknya Rizka juga nggak bakal bisa diselamatkan. Cukup jauh dan udah langsung balik ke lobby. Nah, ini Soloko juga salah satu komunitas yang besar ya, karena banyak banget loh yang diambil dari ada satu tembakan ngebug nampaknya ya, ada bug sedikit, bug visual doang. Satu member dari Soloko nampaknya harus mati langsung. Ya, tadi posisinya dia emang terlalu ke-reveal banget ya. Dela langsung diras begitu saja dan menyisakan sendirian Joy. Wah, di awal-awal aja udah banyak yang terpick off. Dan ini mau ketemu lagi. Waduh, ini gua nggak tahu, kayak dia dari Onyx yang satu harus balik lagi dan akhirnya harus terbunuh ya. Dia malah nyamperin apa namanya, Onyx, tim yang lain juga ya. Dan ini memang posisinya dia, antara dia nggak sadar, harusnya dia udah memprediksi ya. Kalau sebagai tim kan kita tahu ini dari Kalahari punya spot-spot tersendiri. Ada beberapa spot yang kalau misalnya kita lewatin ada kemungkinan besar chance tim berada di lokasi tersebut. Ini aja masih di Council Hall, dari tim Aura masih ada awareness-nya juga. Ini masih ada tim di sekitar kita. Jadi mereka masih cari lootingan dulu, memperkaya diri mereka, dan ternyata ini ya dari tim ini tim komunitas kayaknya ya. Komunitas ya, gabungan. Karena gabungan gue lihat beberapa member dari apa namanya, dari TME Perseus nampaknya. Ini ada 2 member dari Boss dan juga ada 2 member dari SES ya kan. Yang mana sendiri SES Jojo sendiri adalah yang tadi gue bilang, mereka adalah secret team. Yang mana mereka 3 membernya itu secret team direkrut sama tim SES. Tapi karena memang jatah dari apa namanya, dari transfernya sendiri cuma 3, sampai akhirnya menyisakan Jojo yang sendirian nggak masuk roster SES. Tapi masih dalam bagian SES juga nampaknya, karena dia juga sampai ceng nickname juga ya kan. Cuman karena timnya mungkin udah bermain di liga yang lain, terus ya udah kita cari kesempatan dengan tim yang lolos kayaknya lewat regional ya. Iya betul. Dan di transfer window di Major League sendiri juga Siren sendiri nih ada main ya di IGC, tapi tanpa Kruger nampaknya, karena Krugernya juga udah pindah ke Dranix kalau nggak salah. Wah, ya, ini benar-benar ngerubah dari strateginya mereka sih harusnya. Strateginya bener banget. Dan kita ngeliat di sebelah pojok kanan lagi ada visualisasinya juga ya. Oh iya, ada orang-orang. Ada orang-orangnya juga. Kita lihat sini lagi pada serius banget main ya kan. Iya, ini kelihatan banget sih mereka nganggap ini turnamen bener-bener serius ya, karena kan hadiahnya besar karena kalau gue kemarin sempet kayak ngobrol sama tim EVOS juga gitu. Mereka menyambut antusias banget sih grand final IGC ya, karena pertama mereka juga jadi bisa tahu gitu apa ya, kayak endurance-nya mereka juga, dari sisi endurance-nya mereka. Karena sejujurnya yang tadi 6 tim yang lolos dari tim e-sportsnya itu adalah 6 tim yang memang sedang bermain di Major League, yang mana juga mereka punya kalender khusus juga kan. Ditambah lagi sama kalender dari IGC ini membuat mereka sebenarnya antusias gitu, sampai sejauh mana sih gue bisa apa ya, bisa akan konsistensi permainan dengan jadwal bermain yang cukup padat gitu. Oke, ada tembakan nampaknya cukup terkena damage yang cukup banyak. E-Gaps ya kalau nggak salah tadi ya, itu dari tim TME sendiri juga harus terjatuh. Dan sekarang posisinya jadi adil sih, 2 versus 2. Yes, walaupun IOG sendiri udah ketahuan posisinya, ternyata dari Perseus juga memilih untuk mundur saja. Udah gak diuntungkan kalau mereka harus ngeras ke atas ya. Lanjut lagi
lagi sih emang tim besar pinginnya sih langsung tahu ya kayak mental mereka seberapa kuat. Benar, Terus endurance. kayak kekuatan mereka untuk ngikutin jadwal yang ketat sih bisa Betul, dibilang. itu karena ya makanya kalau sendiri lu jadi pro player kan salah satunya adalah ya lu berpikir positif, dan gue suka sih maksudnya dari apa ya, dari respon mereka gitu yang nggak pesimis, yang mana mereka anggap ini semua positif sampai akhirnya ada satu pelajaran gitu. Pelajarannya ya banyak banget, salah satunya adalah gimana caranya kita bikin mood, karena yang paling susah itu adalah mood ya kan. Belum tentu kayak, apalagi kalau lu match sebelumnya main tahu di liga lagi nggak bagus ya kan. Nah gimana cara bisa apa namanya balikin lagi mood. Dan di lain sisi juga kita lihat ada Siren Justin melakukan dan melihat tembakan ke arah dari tim BTR kalau nggak salah tadi. Ya, kalau kita lihat sih Siren posisinya juga cukup bagus ya. Dia dari arah high ground terus langsung ngebagi vision ke segala arah. Dua orang mantauin yang dimana memang posisi bisa dibilang banyak musuh yang berada di posisi mereka ya. Justin jadi kelihatan tadi dari Bigetronnya dan dari sisi belakang pun juga ada yang berjaga biar mereka juga nantinya nggak ke backstep gitu. Banget. Nah kalau gue apa ya, kayak membahas poin yang ada di sini, ini bener-bener kita kayak cuman ngandelin Buyah doang sih. Jadi bener-bener kayak killnya juga ini harus diperbanyak, karena kita bisa lihat Boom di match liga kemarin itu mereka sempat dapat Buyah sekali, tapi dikejar ya? bukannya dikejar, tapi lebih tepatnya adalah dengan Buyah tersebut itu nggak bisa ngangkat posisi mereka di klasemennya itu sendiri gitu. Jadi itu jadi satu note sih sebenarnya. Di poin yang baru ini bukan sekedar kayak lu cuman mengamankan placement, tapi gimana caranya di early dan mid game lu juga harus dapat kill yang cukup banyak. Yes, harus permainan agresif. Ada satu member Aura yang juga nampaknya harus terjatuh piu di sana. Coba Guns ditembak balik sama Guns ya, tapi nggak berhasil menjatuhkan lawannya. Kita lihat di sini masih coba untuk dilihat headshot yang baik banget, walaupun hanya misalkan Ames. Dan di sini kita lihat masih coba untuk fairing ke arah musuhnya, masih coba melihat kehadiran di mana musuhnya. Ini susah ya, tricky banget ya. Susah, ditambah lagi memang zonanya lagi bergerak dan dari tim Fiji pun memilih kayak ya udah kita memang sisa satu, tapi temennya itu belum di revive sama sekali. Padahal bisa momentum karena dari seorang Amek pun juga memilih untuk mundur aja. Ini masih fase awal, sayang banget kalau mereka tertumbangkan di posisi ke-11 sih. Iya, udah terlihat Ame nampaknya kita lihat di sini masih coba untuk melarikan diri dengan gravel hooknya, walaupun masih terkena satu damage dan nampaknya masih ya ternyata dipantaunya sama tim lain. Iya, ada United Esport ya benar ya. Iya, United Esport. Nah dari Fiji pun juga lagi-lagi dilihat sama United, dan ini emang jadi sasaran empuk banget ya. Mereka ada di luar zona, jadi sekarang United itu bisa ngumpulin poin kill sih. Ini momentumnya dia. Iya betul banget, ada damage yang juga cukup banyak banget dari tim United. Kita lihat masih coba untuk melakukan defensif di belakang blue wall, tapi nggak bakal bisa banyak yang bisa dilakukan oleh Fiji juga. Mereka harus berpikir cepat gimana caranya mereka bisa coba untuk ngeflank ke ujung tanpa terlihat dari member United. Walaupun masih terlihat, kita lihat di sini VSS cukup sakit banget karena ada damage tambahan ya per second. Oke, ada juga satu member yang kalau dari layar kita sih sebenarnya udah kerendering ya, tapi nggak coba untuk ditembak. Kita lihat masih coba untuk menyelamatkan temannya di belakang blue wall. Benar sekali, malah mau didatengin sih ini. Memang sih belum terlalu sakit, makanya mereka masih coba untuk nge-secure, apalagi di awal-awal kalau misalnya dikasih kill kenapa enggak gitu kan. Iya betul banget, tapi kalau gue lihat rotasinya tanggung banget dan bener aja yang gue bilang balik lagi nih decision making, gimana caranya lu harus konsisten, karena sayang banget dari dari resource yang lu udah pakai tapi nggak mendapatkan apapun gitu ya kan. Ini harus jadi catatan sih buat United Esports. Ya yang tadi gue bilang, kalau poinnya sendiri itu penting banget ya, karena ngelihat EVOS di liga match kemarin itu mereka padahal di peringkat 11 di match ketiga, terus dengan dengan di game satu game yang cuman sekali Buyah dan ngumpulin 19 kill, mereka bisa langsung ke top atas. Wow, ya kill. Itu makanya pentingnya nilai kill di sistem poin yang sekarang. Jadi nggak melulu cuman tentang gimana caranya main pragmatis defense, tapi gimana caranya juga kita harus tahu sebenarnya tempat-tempat yang berpotensi sebenarnya. Jadi lebih mikir ya. Bener, jadi lebih mikir untuk di fase early dan juga mid game. Gimana caranya mereka bisa mempertahankan kayak dia paling ngepick dari jauh aja terlebih dahulu, enggak yang sekarang kerasanya enggak yang tiba-tiba ngeras berbarengan, karena nggak masalah
bukan yang penting placement, tapi Iya. enggak untuk saat ini mereka juga harus berhati-hati jangan sampai diri mereka ngasih poin ke arah musuh-musuhnya itu sendiri Bener sih. banget. Oke, kita lihat di sini ada dari apa update map juga ya. Kalau kita lihat EVOS ada di ujung atas sendiri. Beberapa tim juga udah mendapatkan komponnya masing-masing. Nggak ketinggalan Refinery, pasti bakal udah ada orang. Ya, kita lihat di sini VG juga nampaknya juga sudah mulai tembakin atau mulai terlihat ya. Terlihat sama posisinya EVOS ya, yang Iya. memang mereka ternyata bermain di arah pinggiran. Atas ya, sekarang memang sudah bergerak, sementara itu mereka bakalan coba dapetin BTR. Yes, BTR sudah Cukup ketahuan. low, nampaknya Gary harus terjatuh di sana, nggak bakal banyak bisa dilakukan karena cukup terpisah jauh sama temen-temennya. Yes. Udah terlihat langsung aja dikirim ke lobby. Sangat disayangkan memang posisinya dia emang lokasi yang nggak bisa di revive sama teman-temannya. Kayak Ya. yaudah kita serahin aja satu nyawa daripada tumbang semua. Apalagi ini Unite enak banget, dia masih punya satu kompon. Jadi kalau misalnya dia disergap sama BTR pun masih bisa Oke, berlindung. EVOS nampaknya ini juga dia. sudah bertemu dengan VG. Coba ditembakin, kita lihat cukup terpojok tim VG ada di dalam satu kompon. Langsung Wah, aja diras. diras. Abu ada di depan. Kita lihat satu coba orang. untuk ditembak. Satu orang juga sudah terjatuh. Dari sisi belakang. 05 masih coba untuk jumpsuit Wah, tapi nggak gocek. kelihatan dan nggak terlihat. Kita lihat cepet banget proses yang dilakukan oleh member dari EVOS. Masuk satu granat, nggak banyak opsi yang bisa dilakukan. Hanya flash. Sekali lagi, flashbang juga bisa menjadi mimpi buruk buat tim Fiji. Iya, karena kan itu benar-benar membutakan visionnya mereka. Dia Ya. serang dari segala arah dan akal ya. Ketika gluolnya benar-benar menutupi, ya udah lempar aja granat karena mereka nggak bisa kemana-mana. Iya, kita Tapi lihat di sini ayo. IOG juga sudah terjatuh. Kita lihat Dion nampaknya masih bisa di temennya. Nah, ini gue suka BTR tadi Gary mati nggak sia-sia, dia dapat info dan bener aja langsung aja Unite disergap ya, nggak melakukan pergerakan secara cepat walaupun satu member dari Unite juga ada di depan di dalam zona. Tapi kalau gue lihat di sini BTR malah terjepit ya. Terjepit, posisinya ya. tinggalin satu orang bisa jadi informasi ya dari seorang Ya. fan. Tapi BTR-nya kalau misalnya masuk ke dalam zona udah ada 2 tim bahkan yang ngeliat. Udah ditembakin lagi Fang, coba untuk masuk ke dalam menggunakan glue wall. BTR Wah, Anca nampaknya juga sudah terpick off. Ada IOG Hen yang nampaknya juga berhasil bunuh satu persatu member dari BTR, dan di lain sisi TME Esports juga harus terjatuh ya. Ya, karena posisinya memang dari arah IOG lebih high ground ya dibandingkan dari Unite pun juga belum mengetahui tadinya ada IOG di atasnya mereka. Ya. Tapi at least sekarang agak susah untuk nembakin ke arah tim Unite ya. Tapi di sisi belakang mereka juga harus berhati-hati karena ada tim yang mulai mendekat nih. Iya, kalau gue lihat tadi sebenarnya komposisi dari United sendiri nanggung banget karena setelah mereka nge-knock Gary dari BTR, mereka nggak coba untuk moving gitu, yang mana akhirnya malah harus ke sandwich juga sama tim dari BTR, dan akhirnya IOJ sendiri bisa memanfaatkan kemelut yang terjadi tadi tim Di United antara dan juga mereka ya. BTR. Oke, Benar kita lihat di sekali. sini cukup dinamis banget pergerakan dari EVOS. Mereka udah mendapatkan satu tempat yang cukup baik banget untuk menyongsong fase dari late game, dan Sam 13 nampaknya juga berhasil membunuh salah satu member IOG. Dan kita lihat di sini masih coba untuk moving ke dalam, kita lihat masih coba untuk bertahan dan masih komplit berempat. Masih komplit berempat. Ya. Yang permainan yang bagus dari EVOS. Sementara Amek ternyata jadi lone survivor masih bisa bertahan. Ini Iya. bagusnya dia masih ada di area circle dan Oke. ternyata ada satu lagi. Mr. 05 juga harus terjatuh, nggak bakal bisa tertolong karena udah mulai low dan harus balik ke lobby. Kita lihat di sini granat abu, kita lihat masih coba untuk bertahan juga di sini Kenzo. Masih coba untuk melihat, memberikan informasi gue rasa ke temen-temennya kira-kira apa, karena Refinery emang tricky banget ya. Ini banyak banget kejadian-kejadian kalau late game di sini, bahkan sampai di circle terakhir nih cuman kayak main medkit gitu ya kan. Ini paling susah sih yang posisinya ada di atas. Yang di atas. Karena nanti kalau zonanya udah mulai emang berjauh mereka harus turun, dan ini bisa dari EVOS ngambilin kill-killnya mereka. Bener banget, karena zona juga sudah nggak di bawah atau di atas panggung. Kita lihat di sini masih coba untuk defense. Akhirnya Abu juga harus terjatuh walaupun berhasil diselamatkan sama Kenzo. Kita lihat di sini masih coba untuk ngeflank ke arah pinggiran. Apa yang bakal dilakukan Kenzo. Sam? Masih coba untuk melihat kehadiran dari tim Onyx, kena sedikit walaupun nggak sampai terjatuh. Di sini lain sisi ada Exchange yang juga sudah mulai meramaikan di daerah Refinery. Pergerakan dari tim Onyx juga harus terganggu ya, dan kita lihat di sini satu persatu member dari Onyx juga harus terjatuh. XCN juga nggak punya opsi. Kita lihat masih coba struggle banget maju ke dalam menggunakan nggak blue bisa. wall walaupun nggak bisa, dan kita
di sini Boom yang dari awal nggak kemana-mana berhasil menyambut tim-tim yang masuk ke dalam zona. Yes, tepat sekali, dan memang tadi posisinya udah rumit banget ya. Mereka harus bertempur di arah luar zona, ditambah ketika masuk ditunggunya banyak banget, nggak hanya satu tim aja. Dan Amex sebagai orang terakhir ini udah bakalan kewalahan, dari sisi belakang pun mereka dia juga udah ditungguin. Udah ditungguin dan bener aja nggak pakai lama, langsung aja Siren Eric mengirim Ame ke dalam lobby, dan kita lihat di sini Siren Raw masih coba untuk nge-spam. Ada Boom yang juga mulai melakukan pergerakan. Tiga tim Ada sisa. juga tim EVOS yang sudah menjaga di area high ground, masih coba untuk melihat-lihat kesempatan. Kita lihat Boom juga masih coba untuk Hey, you. masuk ke depan. Hey you, ayo main you. Ada Sam 13 yang berhasil menjatuhkan Sisa member satu dari Slovak. Boom, dan kita lihat Boom Esports juga harus tersingkir, dan tanpa diduga-duga EVOS yang nampaknya tadi sebenarnya juga nggak punya opsi banyak ya. Mereka cuma nunggu doang di atas high ground, tapi mereka bisa mendapatkan momentum yang pas banget ya. Sampai akhirnya tim dari Siren juga nggak punya banyak